Assalamualaikum, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang demokrasi organisasi. Materi yang akan kami bawakan ini berdasarkan buku komunikasi organisasi dari Morrison. Kelompok ini terdiri dari 3 anggota, Adi Ahmad Ridwan Fauzi, Ivana Novilia Wulan, dan Faiza Sofia Kolbi. Selamat menyaksikan. A. Bentuk dominasi. 1. Naturalisasi. Mereka yang terlibat dalam organisasi mengasumsikan bahwa apa yang mereka percaya mengenai organisasi, tujuan dan struktur organisasi sebagai suatu yang bersifat alami, netral, normal, dan dapat diterima oleh semua pihak. 2. Netralisasi. Netralisasi adalah upaya manajemen atau pimpinan perusahaan untuk menunjukkan bahwa segala perilaku manajemen yang sebenarnya mengandung nilai-nilai atau pandangan tertentu atau sebagai netral dan bebas nilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari pertanyaan karyawan yang mempersoalkan berbagai nilai atau aturan tertentu yang diterapkan manajemen. 3. Legitimasi. Legitimasi adalah upaya organisasi untuk mengutamakan satu bentuk wacana sebagai suara otoritas di dalam organisasi. 4. Sosialisasi. Sosialisasi adalah proses pelatihan karyawan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk menerima dan mengikuti aturan moral organisasi. Gagasan Chan dan Tomkin mengenai pengawasan bersama yang telah dibahas sebelumnya adalah contoh sosialisasi. B. Pengambilan keputusan. Ada 4 cara pengambilan keputusan dalam demokrasi organisasi. 1. Strategi kontrol, di mana sebuah manajer memiliki kontrol penuh terhadap karyawan ataupun anggota dalam sebuah organisasi. Berbagai aturan diciptakan untuk sekedar membatasi kebebasan karyawan dan anggota. 2. Persetujuan, di mana anggota atau karyawan sebelumnya telah setuju bahwa ia akan dikontrol oleh manajer. Akan tetapi, mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. 3. Keterlibatan. Dalam situasi ini, perusahaan akan mengambil keputusan melalui diskusi terbuka, di mana semua pihak memiliki peluang untuk menyatakan pandangannya. Biasanya, karyawan akan diberi kotak suara untuk menyampaikan pandangan. Akan tetapi, banyak perusahaan yang melakukan hal itu hanya untuk mendengarkan keluh kesah karyawan. Pandangan yang mereka sampaikan tidak akan dimasukkan dalam keputusan akhir, karena keputusan akhir akan sepenuhnya di tangan pimpinan perusahaan. 4. Partisipan. Ini merupakan pengambilan keputusan yang dirasa paling baik, di mana pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan dilakukan bersama-sama antara pimpinan dan karyawan. Mereka akan saling terlibat dan setiap usul akan diterima dan dipertimbangkan sebagai hasil keputusan akhir. C. Hegemoni organisasi. Hegemoni atau kepemimpinan atau kekuasaan bukanlah suatu pertanyaan mengenai kelompok yang aktif dan berkuasa yang mendominasi kelompok pasif yang tidak memiliki kekuasaan. Tetapi, hegemoni merupakan suatu proses pengaturan kekuasaan yang muncul sebagai suatu proses aktif konstruksi sosial oleh berbagai kelompok. D. Isu gender dan ras. Disadari atau tidak, ketimpangan gender terjadi tidak hanya dalam masyarakat, namun bisa juga dalam sebuah organisasi. Menurut Angela Treadway, seorang pemikir feminisme dalam bidang komunikasi organisasi, dalam penelitiannya menyatakan bahwa organisasi didominasi oleh hegemonitas kaum laki-laki. Treadway menguraikan bagaimana daya tarik fisik perempuan dalam lingkungan kerja, dan perempuan dianggap memperlambat dunia kerja profesional karena terlalu lama mengambil cuti saat sedang hamil, sehingga dianggap membuang waktu kerja dan tidak produktif. Namun kaum perempuan menolak keras dan melakukan perlawanan atas gambaran tersebut. Maka Treadway menganggap perempuan itu cerdas dan mampu mengatasi ketimpangan gender. Kemudian dalam organisasi akan menghargai perbedaan ras, misalnya dalam rekrutmen sumber daya manusia.
Jika hal tersebut meningkatkan kreativitas dan produktivitas organisasi, maka ras bukanlah sebuah permasalahan. Kebisuan. Menurut Clear, kebisuan dan suara merupakan bentuk ketegangan yang kompleks. Diam atau kebisuan tidak selamanya menunjukkan makna yang tidak pasti. Dalam komunikasi organisasi, kebisuan adalah keadaan di mana seseorang yang memiliki opini namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk menyampaikan opininya tersebut karena merasa terisolasi. Maka seseorang tersebut akan mencoba mencari dukungan dan memihak pada opininya. Tapi jika opini belum mendapatkan dukungan, maka orang tersebut akan diam dan mau tidak mau menerima opini dari mayoritas anggota kelompok organisasi. Makna yang tepat kadang lebih dapat ditunjukkan melalui sikap diam. Ketika kata-kata dan bahasa tak mampu mengungkapkan apa yang akan kita sampaikan, maka sikap diam akan lebih mampu menyelesaikannya.